Halo semuanya, berjumpa kembali bersama Miss Dila. Kali ini kita akan lanjut mempelajari tentang himpunan, di mana ada operasi himpunan. Di antaranya ada komplement, irisan, dan gabungan. Langsung saja, yang pertama kita akan membahas tentang komplement. Nah, apa sih itu operasi himpunan komplement? Operasi komplement itu mirip dengan operasi selisih. Tahu kan selisih? Selisih itu adalah pengurangan. Hanya saja yang dicari adalah selisih dari semesta, dari himpunan tertentu. Komplement himpunan A misalnya ya, ada himpunan A. Kalau ditanya komplement himpunan A, maka komplement himpunan A itu adalah suatu himpunan di mana semua anggota himpunan S tahu ya, himpunan semesta ya. Jadi komplement himpunan A adalah suatu himpunan di mana semua anggota himpunan S yang bukan anggota himpunan A. Oke, jadi semua anggota himpunan semesta yang bukan anggota himpunan A. Jadi jika di dalam himpunan semesta itu ada anggota dari himpunan A, maka anggota itu akan dihilangkan atau dikurangi. Jadi yang ada adalah sisa dari anggota himpunan S yang bukan himpunan A. Untuk komplement, simbolnya biasa dituliskan seperti huruf C di atas atau petik 1. Selanjutnya kita lihat contoh di mana di sini ada himpunan S atau himpunan semesta, di mana himpunan semesta itu anggotanya 1 sampai 9. Dan ada himpunan A anggotanya 1, 2, 3, himpunan B anggotanya 4, 5, 6. Kita akan terlebih dahulu menggambar diagram Venn-nya. Oke, diagram Venn pasti yang pertama adalah kita akan menulis huruf S atau simbol dari himpunan semesta. Jadi semua anggota yang berada di dalam kotak ini itu merupakan anggota dari himpunan semesta. Yang diketahui anggota dari himpunan semesta adalah angka 1 sampai 9. Di mana 1, 2, dan 3 itu adalah anggota himpunan A. Jadi kalau ada himpunan A, anggotanya adalah 1, 2, dan 3. Ini himpunan A. Lalu ada himpunan B, anggotanya itu adalah 4, 5, dan 6. Ini adalah himpunan B. Nah, himpunan semesta itu sampai berapa? Sampai 9. Berarti angka atau anggota yang belum dimasukkan adalah 7, 8, dan 9. Jadi 7, 8, dan 9 itu berada di luar dari himpunan A dan himpunan B. Kenapa? Karena 7, 8, dan 9 bukan anggota dari himpunan A dan himpunan B. Tapi 7, 8, dan 9 itu adalah anggota dari himpunan semesta. Jadi tetap ditulis di dalam kotak, hanya saja bukan di dalam lingkaran. Oke, sudah kita gambar diagram Venn-nya. Selanjutnya kita akan menentukan komplement. Diketahui ada himpunan S, ada himpunan A, dan ada himpunan B. Kalau komplement dari himpunan A atau A komplement itu adalah anggota, semua anggota himpunan semesta, tapi yang bukan anggota dari himpunan A. Jadi kalau di himpunan semesta ini ada anggota A itu, maka anggota A itu harus dihilangkan. Kalau dihilangkan anggota A itu berapa saja? 1, 2, dan 3. Jadi 1, 2, dan 3 kita coret atau kita kurangi, kita hilangkan, maka yang tersisa adalah
4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah, anggota yang tersisa ini dari himpunan semesta ini itu adalah anggota dari himpunan A komplement. Jadi bisa dikatakan A komplement itu adalah himpunan anggota yang bukan anggota dari himpunan A. Lalu kita lihat kalau B komplement gimana? B komplement anggotanya berapa saja? Di sini B, himpunan B anggotanya adalah 4, 5, dan 6. Ada 4, 5, dan 6. Maka dari himpunan semesta kita akan kurangi anggota yang merupakan anggota dari himpunan B. Himpunan B anggotanya adalah 4, 5, dan 6. Maka kita akan mencoret angka 4, 5, dan 6. Maka yang tersisa adalah 1, 2, 3, 7, 8, 9. Jadi anggota dari himpunan B komplement adalah 1, 2, 3, 7, 8, dan 9. Kalau dalam kata lain, B komplement itu adalah yang bukan anggota dari himpunan B. Ya, himpunan semesta yang bukan anggota dari himpunan B. Oke, sudah dapat dipahami? Sangat mudah bukan? Lanjut, kita akan mengetahui selisih. Nah, kalau kita lihat ya, selisih kata lain dari komplement itu bisa dikatakan sebagai selisih. Kenapa? Karena kalau kita selisihkan himpunan S dikurangi dengan himpunan A. Jadi kalau himpunan S kurangi himpunan A, maka himpunan S, anggota himpunan S yang ada anggota A itu kita kurangi. Anggota A itu 1, 2, dan 3. Kita kurangi 1, 2, dan 3, maka sisanya 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Kalau kita lihat, maka kalau selisih dari himpunan S kurangi himpunan A itu sama saja dengan A komplement. Nah, jadi kalau teman-teman mencari nilai dari A komplement, teman-teman bisa langsung aja mengurangi himpunan S kurang himpunan A. Begitupun kalau selisih antara himpunan S dan himpunan B. Jadi kalau di himpunan S yang ada anggota himpunan B itu kita coret 4, 5, dan 6. Sisanya 1, 2, 3, 7, 8, 9. Kalau dilihat, maka S kurang B, selisih dari himpunan S kurang himpunan B itu sama saja dengan B komplement. Nah, sangat mudah bukan untuk mengetahui selisih atau mengetahui komplement. Lalu gimana kalau kita mau mencari A, himpunan A dikurangi himpunan B? Anggotanya berapa? Berarti di himpunan A yang ada himpunan B itu kita kurangi. Ada nggak himpunan A yang ada anggotanya himpunan B? Himpunan B itu anggotanya 4, 5, 6. Apakah di himpunan A ada angka 4, 5, 6? Tidak ada, bukan? Berarti kalau A kurang B itu hasilnya tetap 1, 2, dan 3. Begitupun kalau B kurang A, apakah di himpunan B ada anggota himpunan A? Anggota himpunan A itu 1, 2, dan 3. Apakah ada angka 1, 2, dan 3 di himpunan B? Tidak ada, maka B kurang A anggotanya adalah tetap 4, 5, dan 6. Oke, kita akan masuk ke contoh soal. Diketahui himpunan S 1 sampai 10. Tentukan anggota dari A komplement, himpunan di bawah. Oke. Yang pertama ada himpunan A 1 sampai 6. Maka A komplementnya apa saja? A komplement berarti
himpunan semesta ini ya, himpunan semesta ini yang bukan anggota himpunan A. Jadi A komplement itu adalah himpunan semesta, anggota himpunan semesta yang bukan anggota himpunan A, atau himpunan semesta kurangi himpunan A. Himpunan A di sini ada 1 sampai 6, maka kita kurangi 1 sampai 6. Sisanya berapa? 7, 8, 9, dan 10. Maka A komplementnya 7, 8, 9, dan 10. Lanjut yang nomor 2. Diketahui himpunan A-nya 5, 6, 7, 8, dan 9. Maka A komplementnya berapa? Berarti himpunan S kurangi himpunan A. Himpunan A 5, 6, 7, 8, 9. Kita coret angka 5, 6, 7, 8, 9. Sisanya berapa? Nah, sisanya itu adalah A komplement 1, 2, 3, 4, dan 10. Oke, lanjut yang ketiga. Himpunan A bilangan cacah kurang dari 8. Ingat bilangan cacah? Bilangan cacah itu adalah bilangan asli ditambah 0. Jadi mulai dari angka 0 dan bukan negatif ya kalau bilangan asli. Bilangan cacah kurang dari 8 berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena kurang dari 8 jadi 8 tidak masuk. Maka A komplementnya berapa? Himpunan A 0 sampai 7. Nah, kita akan coret, kita akan kurangi angka 0 sampai 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sisanya berapa? Sisanya itu adalah A komplementnya 8, 9, dan 10. Kita lihat lanjut nomor 4. Himpunan A adalah X, di mana X elemen bilangan P. X lebih kecil dari 10 dan PI adalah bilangan prima. Tahu bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi dengan 1 dan bilangan itu sendiri. Oke, berarti himpunan A ini anggotanya adalah bilangan prima lebih kecil dari 10. Jadi mulai dari 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 karena lebih kecil dari 10. 10-nya tidak masuk. Maka A komplementnya berapa? Jadi di himpunan semesta kita coret yang merupakan anggota dari himpunan A. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sisanya berapa? 1 dan 10. Maka A komplementnya adalah 1 dan 10. Oke, lanjut nomor 5. Diketahui himpunan A-nya adalah X, di mana X lebih besar sama dengan 2 dan lebih kecil sama dengan 7. X ini adalah bilangan asli. Maka himpunan A itu anggotanya adalah 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. 7 dan 2 masuk karena ada sama dengan. Maka A komplementnya berapa? Kita lihat di himpunan semesta yang merupakan anggota A itu kita hilangkan 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Sisanya 1, 8, 9, dan 10. 1, 8, 9, dan 10. Oke, teman-teman udah paham ya tentang komplement? Sangat mudah bukan? Sangat mudah dong. Oke, kita akan lanjut ke irisan. Oke, tadi sudah komplement, sekarang kita akan membahas tentang irisan. Apa sih itu irisan? Irisan atau intersection adalah himpunan yang memiliki anggota kedua himpunan yang sama. Nah, jadi dari dua himpunan itu
anggotanya yang sama itu adalah irisannya. Ini adalah simbol dari irisan seperti huruf N ya teman-teman. Jadi A irisan B. Kita akan masuk. Ini contohnya jika ada himpunan S 1 sampai 9, himpunan A-nya 1 sampai 5, dan himpunan B-nya 4, 5, dan 6. Pertama kita akan gambar terlebih dahulu diagram Venn-nya. Jangan lupa untuk menulis huruf S atau simbol dari himpunan semesta, karena di dalam kotak ini semua anggota di dalam kotak ini merupakan anggota dari himpunan semesta. Maka angka 1 sampai 9 sudah pasti akan tertera di dalam kotak himpunan semesta ini. Oke. Yang pertama, himpunan A itu ada 1, 2, 3, 4, dan 5. 1, 2, 3, 4, dan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah himpunan A. Oke, kita ganti warna. Himpunan B itu ada 4, 5, dan 6. Nah, 4 dan 5 sudah ada di dalam anggota A, jadi kita nggak perlu tulis lagi, langsung kita ambil saja di dalam himpunan A. Lalu ingat, himpunan semesta itu sampai angka 9. Di dalam kotak ini baru sampai di angka 6, berarti 7, 8, dan 9. Ingat untuk dituliskan. Kenapa 7, 8, dan 9 di luar? Karena 7, 8, 9 ini merupakan anggota dari himpunan semesta, tapi bukan anggota dari himpunan A dan himpunan B. Makanya 7, 8, dan 9 tidak masuk di dalam lingkaran A ataupun di lingkaran B. Oke, kalau begitu sebelum masuk ke contoh soal, kita akan tahu gimana sih irisan dari himpunan A dan himpunan B. Irisan dari himpunan A dan himpunan B. Ingat, anggota dari himpunan, kalau irisan, operasi himpunan berupa irisan, anggotanya apa? Yaitu anggota yang himpunan yang memiliki anggota yang sama dari kedua himpunan. Nah, di sini ada himpunan A dan himpunan B. Dari himpunan A dan himpunan B, anggotanya yang sama itu apa saja? Lihat, 1 ada nggak yang sama? Tidak. 2 sama nggak dengan B? Tidak ada. Di himpunan A ada angka 3. Di himpunan B ada nggak angka 3? Tidak. Kalau di angka 4 ada, himpunan A sama himpunan B ada angka 4. Kalau angka 5 ada juga. Kalau angka 6 tidak ada. Berarti irisan dari himpunan A dan himpunan B adalah anggotanya yang sama, yaitu 4 dan 5. Maka A irisan B sama dengan 4 dan 5. Masuk ke contoh soal yang pertama. Diketahui himpunan semesta 1 sampai 9. Himpunan A 1 sampai 3. Himpunan B 1 sampai 6. Ditanya A irisan B. Ingat ya, irisan adalah anggotanya yang sama. Kita lihat A dan B, anggotanya yang sama itu apa saja? 1, 2, dan 3. Maka A irisan B adalah 1, 2, dan 3. 4, 5, dan 6 kenapa tidak? Karena 4, 5, dan 6 tidak ada di himpunan A. Lanjut, nomor 2. Diketahui himpunan S 1 sampai 9, himpunan A 1, 2, 3, himpunan B 4, 5, 6. A irisan B sama dengan, ingat irisan adalah anggotanya yang sama. Kita lihat A dan B, apakah ada anggotanya yang sama? 1, apakah ada di B? Tidak ada. 2, tidak ada. 3, tidak ada. Maka himpunan A dan himpunan B tidak ada yang sama. Kalau tidak ada yang sama, berarti A irisan B tidak ada anggotanya. Kalau tidak ada anggotanya, maka ditulis, ada yang tahu, masih ingat, himpunan
kosong. Jadi himpunan jika tidak ada anggotanya itu ditulis himpunan kosong, atau adik-adik bisa menulisnya 0 coret. Ini adalah himpunan kosong. Lanjut nomor 3, diketahui himpunan P bilangan asli kurang dari 15. Bilangan asli itu mulai dari angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Di sini dia minta bilangan asli kurang dari 15, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sampai di 14 ya, karena kurang dari 15. Dan himpunan Q 1 sampai 6. Ditanya P irisan Q. Berarti himpunan P dan Q anggotanya yang sama itu apa saja? 1 ada 2, 3, 4, 5, dan 6. Berarti himpunan dari P irisan Q itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Next, nomor yang terakhir untuk irisan. Diketahui himpunan S itu bilangan caca kurang dari 11. Ingat bilangan caca? Bilangan caca itu adalah bilangan asli ditambahi dengan 0. Berarti mulai dari angka 0, 1, 2, 3, kurang dari 11, berarti sampai 10. Oke. Nah, lanjut. Himpunan A itu X di mana X elemen bilangan P. X lebih kecil dari 10 dan P itu adalah bilangan prima. Ingat bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi dengan 1 dan bilangan itu sendiri. Bilangan prima mulai dari angka 2, berarti lebih kecil dari 10. 2, 3, 5, 7, dan 9. Himpunan B ada 5, 7, dan 9. Pertanyaannya A irisan B. Berarti himpunan A diiriskan dengan himpunan B. Anggotanya yang sama, itu angka berapa saja? 5, 7, dan 9. Maka A irisan B itu adalah 5, 7, dan 9. Oke, kita sudah selesai dengan irisan. Selanjutnya kita akan masuk ke gabungan. Apa itu gabungan atau union? Gabungan itu adalah himpunan yang menggabungkan anggota dari kedua himpunan. Jadi jika ada himpunan A anggotanya segitu, himpunan B segini, nah semua anggotanya itu digabungkan. Ini adalah lambang dari gabungan, itu seperti huruf U. Sedangkan tadi kalau irisan itu huruf N. Jadi kebalikan, gabungan itu kebalikan dari irisan untuk simbolnya. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh. Ada himpunan S 1 sampai 10, himpunan B 1, 3, 5, dan 7, himpunan A 1, 3, 5, dan 7, himpunan B 5, 7, 8, 9, dan 10. Kita akan menggambar diagram Venn terlebih dahulu. Ingat, kita harus tulis huruf S, simbol dari himpunan semesta. Lalu ada himpunan A 1, 3, 5, dan 7. 1, 3, 5, dan 7. Himpunan B itu 8, 9, dan 10. Himpunan B itu 5, 7, 8, 9, dan 10. 5 dan 7 sudah tertera di kotak. Lanjut 8, 9, dan 10. Nah, kita harus buat lingkaran. Ini himpunan A. Dan ini adalah himpunan B. 5 dan 7 masuk juga di dalam himpunan B. Oke. Himpunan S itu sampai angka 10. 1 sudah masuk 2. Nah, 2 ini belum masuk, jadi kita harus tulis 2 di luar. 3 sudah, 4 belum, 5 sudah, 6 belum,
7 sudah, 8 sudah, 9 dan 10 sudah. Oke, kita sudah menggambar diagram Venn. Ini adalah bentuk diagram Venn-nya. Pertanyaannya, A gabungan B. Himpunan A gabung himpunan B. Ingat, kalau gabungan berarti semua anggotanya digabungkan. Nah, himpunan A anggotanya berapa saja? 1, 3, 5, dan 7. Himpunan B anggotanya 5, 7, 8, 9, dan 10. Berarti semua angka di dalam lingkaran ini kita tulis. Kita gabungkan himpunan A gabung dengan himpunan B. Nah, semua angka ini kita akan tulis gabungkan. Jadi mulai dari angka yang terkecil. Kita harus menulis dimulai dari angka yang terkecil. Dari 1, 3, 5, 7, 8, 9, dan 10. Jadi A gabungan B itu anggotanya adalah 1, 3, 5, 7, 8, 9, dan 10. 2, 4, dan 6 kenapa nggak masuk, Bu? Karena 2, 4, dan 6 bukan anggota dari himpunan A dan B. Karena di sini pertanyaannya cuma menggabungkan himpunan A dan himpunan B. Sedangkan 2, 4, dan 6 itu hanya anggota himpunan S, bukan anggota himpunan A ataupun anggota dari himpunan B. Lanjut, ada contoh soal yang pertama. Himpunan S bilangan cacah kurang dari 15. Bilangan cacah kurang dari 15. Ingat, cacah itu bilangan asli ditambahi dengan 0. Berarti mulai dari angka 0, 1, 2, 3 sampai 14 karena kurang dari 15. Himpunan A itu bilangan asli mulai dari angka 1. Asli genap. Nah, genap berarti angka 2. Kurang dari 11, 2, 4, 6, 8, dan 10. Oke. Himpunan B bilangan asli mulai dari angka 1. Ganjil berarti ya benar angka 1 kurang dari 8 ya. 1, 3, 5, 7. Nah, karena kurang dari 8. Himpunan C bilangan asli itu mulai dari angka 1. Lebih dari 4. Nah, lebih dari 4 dan kurang dari 7. Berarti lebih dari 4 itu 5, 6, kurang dari 7 berarti tidak sampai 7. Nah, berarti 5 dan 6 saja untuk himpunan C. Pertanyaan yang pertama, anggota dari himpunan A gabung B. A gabung B. Himpunan A gabung dengan himpunan B. Berarti kita akan menulis semua anggota ini. Mulai dari yang terkecil yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 10. Selanjutnya A gabung C. A gabung C. Himpunan A digabung dengan himpunan C. Oke. Berarti kita tulis semua anggotanya mulai dari yang terkecil 2, 4, 6, 5. Maaf, 5 dulu ya. 2, 4, 5, 6, 8, dan 10. Selanjutnya B gabung C. Himpunan B digabung dengan himpunan C. B gabung C. Berarti anggotanya mulai dari yang terkecil 1, 3, 5, 6, dan 7. Next. Himpunan A gabung himpunan B gabung himpunan C. Nah, ini kita menggabungkan 3 himpunan. Kita akan menggabungkan 3 himpunan dimulai dari yang terkecil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 10. Nah, seperti ini ya salah satu contoh ketika kita mau menggabungkan 2 atau lebih dari 2 himpunan. Oke, untuk itu saja pembahasan kita tentang operasi himpunan. Ada komplement, irisan, dan gabungan. Sangat mudah bukan? Nah, terima kasih sudah menonton. Video berikutnya kalian akan mempelajari tentang latihan
soal himpunan, khususnya operasi himpunan. Oke, thank you and God bless you.